Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Rahma Putri dengan NIM 210404501046 dari kelas BK 1C, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Sekarang saya akan membahas tentang perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. Pada perkembangan bahasanya dimulai dengan meniru suara atau bunyi tanpa arti dan diikuti dengan ucapan satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor inteligensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungannya. Anak belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, yaitu dengan meniru dan mengulang kata-kata yang dipakai orang dewasa. Fase perkembangan anak dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode prelingual. Disebut dengan periode prelingual karena anak belum dapat mengucapkan bahasa ucapan seperti yang diucapkan orang dewasa, dalam arti belum mengikuti aturan-aturan bahasa yang berlaku. Namun, perkembangan menghasilkan bunyi-bunyi itu sudah mulai pada minggu-minggu sejak kelahirannya. Yang kedua yaitu periode lingual dini. Pada periode ini, anak mulai mengucapkan perkataan yang pertama meskipun belum lengkap. Pada masa ini, beberapa kombinasi huruf masih terlalu sukar untuk diucapkan. Dan yang terakhir yaitu periode diferensiasi. Yang menyolok pada periode ini adalah keterampilan anak dalam mengadakan diferensiasi dalam penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat. Periode ini sering disebut dengan periode menjelang sekolah, yaitu pada waktu mereka berusia antara 5-6 tahun. Pendidikan di TK, apalagi kelompok bermain, belum dapat dianggap sebagai sekolah, sebab sifatnya hanya menolong anak untuk siap memasuki pendidikan dasar. Selanjutnya, menurut Yusuf, ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam perkembangan bahasa anak. Yang pertama, faktor kesehatan. Faktor ini sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa seorang anak. Apabila pada 2 tahun pertama kesehatan seorang anak sering terganggu, maka perkembangan bahasanya akan terlambat. Yang kedua, faktor inteligensi. Anak yang mempunyai tingkat inteligensi yang normal atau di atasnya biasanya mengalami perkembangan bahasa yang pesat. Sedangkan anak yang mengalami kelambatan mental akan sangat miskin dalam berbahasa. Yang ketiga, jenis kelamin. Sejak usia 2 tahun ke atas, anak perempuan mempunyai perkembangan bahasa yang lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Yang keempat, hubungan keluarga. Anak yang menjalin hubungan dengan keluarganya secara sehat dapat memfasilitasi perkembangan bahasanya, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, ada pun tugas-tugas perkembangan bahasa. Yang pertama, pemahaman. Kemampuan memahami makna ucapan, tulisan, maupun bahasa tubuh yang disampaikan orang lain. Yang kedua, penguasaan dan penambahan kosakata. Seringnya berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda latar belakang suku bangsa membuat anak mengenal kosakata lain. Yang ketiga, menyusun kata menjadi kalimat. Perkembangan kemampuan menyusun kalimat dimulai dengan kalimat dengan satu kata tunggal sebagai objek, kemudian berkembang menjadi kalimat yang terdiri dari 2 kata, yaitu subjek dan objek. Dan yang terakhir, ucapan. Kemampuan mengucapkan merupakan hasil belajar melalui peniruan berbagai bunyi yang didengar oleh anak-anak dari orang-orang di sekelilingnya. Nah, apa saja masalah dalam perkembangan bahasa? Yang pertama yaitu kurangnya menguasai keterampilan berbahasa. Anak yang tidak menguasai keterampilan berbahasa mengalami kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, hambatan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan seringkali menghadapi hambatan sehingga komunikasi tidak lancar.
Yang ketiga, yaitu penggunaan bahasa kedua. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menuntut anak mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Sebagian anak menjadi tidak mampu berbahasa ibu lagi karena penggunaan bahasa Indonesia, atau sebagian lain mencampur aduk atau mempergunakan bahasa ibu dan bahasa Indonesia secara bersamaan. Sebagian lagi merasa kesulitan untuk mengikuti bahasa Indonesia karena dianggap sebagai bahasa yang sulit. Sekian yang sempat saya jelaskan tentang perkembangan bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.